Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai bocoran cerita terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers chapter yang pertamanya dalam versi yang paling lengkap. Mulai dari halaman yang pertama sampai dengan halaman yang terakhirnya. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Tokyo Revengers chapter yang terbaru tahun 2024 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada halaman yang pertama, Takemichi pun tanpa sedikit pun keraguan, akhirnya langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Baiklah, ini adalah pertarunganku di dalam garis waktu yang terakhir. Oleh karena itu, kami pun akan mengakhiri semuanya untuk dapat menciptakan masa depan paling bahagia. Nah, setelah mengucapkan kalimat itu, maka rapat di antara ketiga geng terkuat di Jepang akhirnya seketika langsung dimulai. Mengingat pada kesempatan tersebut, Kisaki yang berperan sebagai penasihat akhirnya langsung mengajukan sebuah syarat pertarungan dengan berkata seperti ini kepada mereka semua. Dengar, ada 3 buah aturan yang wajib untuk kita laksanakan di dalam pertarungan kita nanti. Pertama, adalah dilarang menggunakan senjata. Kedua, dilarang untuk menjadi dendam. Dan yang ketiga, pihak yang menang akan mengambil alih 2 pihak geng yang kalah. Atau di dalam dialog aslinya, Kisaki berkata seperti ini. No weapon, no revenge, and winner get all gangs. Mendengar perkataan itu dari Kisaki Tetot, Taiju dan juga Maiki akhirnya seketika langsung membalas. Baiklah, aku setuju dengan aturan pertarungan kali ini. Kalau begitu, ayo kita bubar dan sampai bertemu lagi di medan tempur. Hal yang sama pun diucapkan juga oleh Izana Kurokawa. Haha, jadi begitu ya. Pertarungan tanpa senjata untuk dapat menentukan siapakah yang terkuat di seluruh Jepang. Baiklah, aku setuju dan mari kita buktikan siapakah yang akan menjadi nomor 1. Nah, singkat cerita, setelah geng Toman, Tenjiku dan juga geng Blade Dragon sudah setuju, dan setelah mereka semua sudah pergi untuk bisa meninggalkan lokasi pertemuan ini, maka pada halaman yang berikutnya, terjadilah sebuah interaksi yang sangat menarik antara Hanagaki Takemichi, Kisaki Teta, dan juga Tachibana Hina. Mengingat cerita pertemuan pertama mereka ternyata sedikit berbeda dengan cerita di garis waktu yang sebelumnya. Sederhananya, jika di garis waktu yang lain, Takemichi datang seorang diri untuk menyelamatkan Tachibana Hina ketika dirinya diganggu oleh para anak berandalan lain yang saat itu mencoba untuk menyerang Hina. Maka di garis waktu baru ini, Takemichi pun lebih dulu datang menuju ke arah Kisaki Teta, serta dia pun langsung menarik tubuh dari Kisaki untuk dapat segera membantunya menyelamatkan Hina ketika saat itu Hina hampir diajar oleh para berandalan lain itu. Walaupun pada dasarnya tidak ada yang berbeda dari hasil pertarungan mereka, di mana pada momen itu, Takemichi dan juga Kisaki Teta akhirnya sama-sama berhasil dikalahkan sebelum Shinichiro Sano datang untuk membantu mereka berdua. Namun, berkat inisiatif dari Takemichi yang datang lebih dulu menuju ke arah Kisaki dan juga mengajak Kisaki Teta untuk sama-sama datang membantu Hina. Maka tujuan dari Kisaki Teta yang awalnya ingin menjadi Dark Hero alias pahlawan kegelapan kini seketika langsung berubah. Mengingat kali ini tujuan dari Kisaki Teta adalah untuk menjadi seperti Takemichi dan juga selalu mendukung Takemichi untuk dapat mencapai semua impiannya. Atau di dalam dialog aslinya, Kisaki saat ini berubah menjadi seorang sidekick untuk membantu Takemichi demi menggantikan peran dari Chifui Matsuno yang ada di garis waktu yang lain. Tidak hanya itu, karena pada akhir dialog mereka, Takemichi yang saat itu masih terkapar di tanah akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Kisaki. Woi, Kisaki, apakah kau ini suka kepada Tachibana Hina? Mendengar pertanyaan itu dari Takemichi, Kisaki pun seketika langsung terkejut. Hingga pada panel berikutnya, Takemichi yang saat itu nampak sangat bersemangat, akhirnya kembali melanjutkan semua perkataannya lagi dengan berkata seperti ini kepada Kisaki. Dengar Kisaki, aku juga suka kepada Hina. Jadi mari kita bersaing untuk mendapatkan Hina. Nah, mulai dari sanalah, persaingan untuk mendapatkan Hina secara adil akhirnya seketika langsung dimulai. Walaupun di tengah jalan, Kisaki harus memutuskan untuk berhenti mengejar Tachibana Hina. Karena menurutnya, Hina jauh lebih bahagia ketika bersama dengan Takemichi. Intinya, di dalam garis waktu baru ini, Takemichi dan juga Kisaki adalah sahabat dekat. Sama seperti Takemichi dan juga Chifui Matsuno di dalam garis waktu yang lain. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Kisaki Teta tidak berubah menjadi jahat lagi. Kemudian kita masuk ke dalam bocoran cerita yang kedua. Sederhananya, tepat setelah beberapa hari, Takemichi dan juga Maiki baru saja tiba dari masa depan.
Maka tanpa menunggu lama, mereka berdua pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa menjemput Izana Kurokawa yang dititipkan di dalam panti asuhan. Menariknya, tepat di halaman depan panti asuhan tersebut, Maiki dan juga Takemichi awalnya sempat membuat strategi dengan cara membawakan Izana satu buah kue coklat supaya Izana bisa disogok dan supaya mereka semua bisa berbicara dengan kepala dingin. Nah, tepat setelah Takemichi sudah memberikan coklat itu kepada Maiki, maka scene pun kini langsung bergeser menuju ke halaman berikutnya. Di mana pada momen ini, Maiki yang saat itu masih berusia 5 tahun, akhirnya langsung memutuskan untuk dapat menghampiri Izana Kurokawa yang kebetulan pada saat itu sedang bermain di taman. Dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk membawa Izana pulang ke rumah dan tinggal bersama dengan keluarganya yang lain, yaitu Ema Sano, Shinichiro Sano, dan juga kakek Mansaku. Mendengar permintaan dari Maiki itu, Izana pun awalnya sempat tidak setuju dan malah berkata seperti ini kepada Maiki. Hah? Apakah mungkin kau ini adalah adik dari Shinichiro Sano yang selalu dibicarakan itu? Jika iya, lalu untuk apa kau datang ke sini? Karena pada dasarnya aku sama sekali tidak ingin bertemu dengan dirimu. Menyaksikan respon tersebut dari Izana Kurokawa, Maiki yang awalnya ingin mengajak Izana berbicara baik-baik dengan menggunakan satu buah coklat yang sebelumnya sudah diberikan kepada Takemichi. Akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun langsung menghajar wajah dari Izana Kurokawa menggunakan kepalan tinjunya. Hingga Izana pun seketika langsung terpental dan juga terkapar di tanah. Melihat semua hal itu di depan matanya, tentu saja Izana pun tidak terima dengan perlakuan seperti itu. Sampai mereka pun akhirnya langsung memutuskan untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1 di bawah guyuran hujan ini. Hingga membuat mereka berdua akhirnya sama-sama terjatuh dan juga tidak bisa bangkit kembali. Tidak hanya itu, karena pada panel yang sama ini, Maiki pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Izana Kurokawa. Dengar, walaupun kita tidak memiliki hubungan darah sama sekali, namun sampai kapanpun, aku dan juga dirimu adalah saudara kandung dan kau adalah seorang kakak yang sangatlah berharga bagi diriku. Jadi, ayo cepatlah pulang ke rumah dan mari kita hidup bersama-sama dengan anggota keluarga kita yang lainnya. Mendengar semua ucapan dari Maiki tersebut, Izana yang saat itu sudah terkapar di tanah dan juga sambil menangis dengan luka di sekujur tubuhnya, akhirnya langsung membalas ucapan dari Maiki barusan. Serta tanpa pikir panjang, Izana pun seketika langsung setuju untuk bisa ikut pulang ke rumah bersama dengan Sano Manjiro. Kemudian pada halaman yang berikutnya, kita pun seketika kembali diperlihatkan mengenai sebuah potongan cerita terbaru dari keluarga Shiba. Khususnya mengenai adegan penyelamatan yang dilakukan oleh Hanagaki Takemichi untuk dapat membuat masa depan baru yang berbeda. Sederhananya, setelah beberapa hari berlalu, semenjak kedatangan Maiki dan juga Takemichi dari masa depan, maka tanpa pikir panjang, Takemichi pun seketika langsung memutuskan untuk pergi menuju ke rumah dari Hakai Shiba dengan niat untuk langsung mengajak Hakai berkenalan dan juga berteman bersama dengan Hakai. Nah, karena Takemichi dan Hakai sudah berteman sejak mereka masih kecil, maka secara otomatis mental dan juga keberanian dari Hakai perlahan-lahan akhirnya mulai tumbuh. Sehingga ketika Hakai dan juga Taiju sedang bertengkar di dalam rumah, maka kali ini orang yang berani melawan Taiju Shiba secara langsung ternyata adalah Hakai itu sendiri, bukan kakak perempuannya lagi, yaitu Yuzua Shiba. Tentu saja untuk adegan lebih jelasnya, mari kita perhatikan sama-sama beberapa potongan percakapan berikut. Di mana pada panel ini, nampak kemunculan dari Taiju Shiba kecil yang kebetulan pada saat itu sedang sangat emosi kepada kedua adiknya tersebut. Bahkan tanpa sedikit pun keraguan, Taiju pun sampai nekat untuk dapat menyerang dan juga menghajar adik perempuannya itu ketika Yuzua tanpa sengaja berbuat kesalahan. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Hakai pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel yang sama tersebut, dia pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk maju demi dapat melindungi kakak perempuannya sambil berkata seperti ini kepada Taiju Shiba. Woi, Taiju, cepat hentikan semua perlakuanmu itu. Karena semua emosimu itu sama sekali tidak bisa mengembalikan nyawa dari ibu kita yang sudah meninggal. Mendengar semua ucapan dari Hakai barusan, Taiju pun seketika langsung berhenti dan juga menjadi sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika ternyata Hakai sudah tahu bahwa Taiju adalah orang yang paling kesepian setelah kematian dari ibu kandungnya tersebut. Itulah yang membuat Taiju Shiba menjadi selalu merasa bersalah dan selalu melampiaskan semua kemarahannya tersebut kepada kedua adik kandungnya. Namun, setelah disadarkan oleh Hakai melalui semua ucapannya barusan, maka mulai dari detik itu, hubungan dari keluarga Shiba otomatis menjadi jauh lebih baik. Mengingat pada akhirnya,
Taiju tidak pernah mengajar Hakai maupun Yuzua Shiba lagi sampai mereka semua tumbuh menjadi dewasa. Nah, setelah beberapa tahun berlalu, atau tepatnya 1 hari sebelum pertempuran besar antara geng Toman melawan geng Taijuku dan juga geng Blade Dragons dimulai, maka di momen yang sama tersebut, Taiju yang kembali teringat dengan semua kisah masa lalu di atas, akhirnya mulai bertanya seperti ini menuju kepada Mitsuya Takashi. "Woi Mitsuya, bagaimana kabar dari Hakai? Apakah dia adalah orang yang bisa diandalkan? Mengingat Hakai adalah orang yang sangat keras kepala." Mendengar pertanyaan itu dari Taiju Shiba, Mitsuya pun dengan tenang seketika langsung membalasnya. "Haha, kenapa kau tiba-tiba bertanya seperti itu tepat sebelum pertarungan kita dimulai? Apakah jangan-jangan kau ini sangat khawatir kepada Hakai dan takut jika Hakai nantinya malah menjadi terluka? Dengar Taiju, kau ini terlalu sayang kepada mereka dan terus memanjakan Hakai dan juga Yuzua Shiba. Oleh karena itu, jika nanti Hakai sampai kalah di dalam pertarungan kita, maka itu adalah kesalahanmu sendiri." Mendengar jawaban itu dari Mitsuya Takashi, Taiju pun seketika langsung menjadi tersenyum. Karena secara tidak langsung, Mitsuya pun sebenarnya ingin berkata kepada Taiju bahwa Hakai adalah orang yang kuat, jadi tidak mungkin dia akan kalah semudah itu. Nah, setelah potongan cerita terbaru dari keluarga Taiju Shiba, maka pada panel berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada potongan cerita yang lainnya lagi, yaitu bocoran cerita lengkap tentang Inui dan juga Kokonoi. Intinya, tepat ketika kebakaran besar terjadi di dalam rumah Akane dan juga Inui Seisu, maka di saat yang bersamaan itu, Takemichi yang sebelumnya sudah dapat melihat masa depan menggunakan kemampuan visionnya, akhirnya mampu datang tepat waktu menuju ke lokasi kebakaran. Serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung berkata seperti ini kepada Koko yang sebelumnya sama sekali belum pernah dia kenal. "Woi Koko, serahkan Inui kepadaku. Jadi cepatlah masuk ke dalam rumah ini dan segera selamatkan Akane." Mendengar ucapan tersebut dari Takemichi, Koko pun awalnya nampak sangat kebingungan. Karena dirinya sama sekali tidak percaya bahwa tiba-tiba saja terdapat satu orang anak aneh yang mampu membaca semua keadaan ini serta berniat untuk langsung menolongnya. Namun karena saat ini kondisinya sudah darurat, maka Koko pun seketika setuju dan langsung menuruti semua perintah dari Takemichi itu. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Koko pun akhirnya mampu menyelamatkan Akane tepat waktu, dan Takemichi pun juga mampu menyelamatkan Inui Seisu dari kobaran api itu. Nah, akibat perubahan besar yang dilakukan oleh Takemichi ini, maka di garis waktu yang baru, Akane pun akhirnya berhasil selamat. Serta Inui pun juga mampu diselamatkan oleh Takemichi tanpa meninggalkan satu pun bekas luka tepat di wajah mereka. Sayangnya kisah cinta di antara Koko dan juga Inui Akane ternyata tak seindah yang selama ini kita bayangkan. Mengingat, walaupun di garis waktu baru ini Koko berhasil menepati janjinya kepada Akane, tapi faktanya ketika mereka semua sudah dewasa, Akane pun ternyata malah meninggalkan Hajime Kokonoi, serta Akane pun juga langsung menikah dengan laki-laki lain pilihannya. Atau sederhananya, walaupun Koko berhasil menyelamatkan nyawa dari Akane, tapi Akane justru malah mengkhianati Koko. Sebagai gantinya, orang yang sangat dekat dengan Koko di garis waktu baru ini justru malah adik laki-laki dari Akane, yaitu Inui Seisu. Nah, sampai di sini pasti banyak sekali dari kalian yang mulai bertanya-tanya, apakah dengan selamatnya Akane, Koko masih terobsesi untuk bisa mencari uang? Jawaban atas pertanyaan tersebut terdapat pada beberapa potongan panel manga ini, yaitu Koko sama sekali tidak peduli dengan apa yang namanya uang. Tapi meskipun begitu, Koko masih tetap menjadi orang yang sangat jenius dalam menciptakan uang. Sehingga tidak peduli dimanapun dirinya berada, Koko selalu menjadi incaran dari geng lain akibat kejeniusannya tersebut. Nah, disinilah peran dari seorang Inui Seisu, di mana pada garis waktu baru ini, Inui lah yang bertugas untuk merawat dan juga menjaga Hajime Kokonoi. Karena gelar dari Inui Seisu yang terbaru adalah Koko's Wallet alias dompet dari Hajime Kokonoi. Yang artinya, semua keuangan dari Hajime Kokonoi dipegang dan juga diatur secara langsung oleh Inui Seisu itu sendiri. Sederhananya, Koko adalah mesin pencetak uang dari game Blade Dragons, dan Inui adalah orang yang mengatur manajemen keuangan dari Koko supaya uang dari Koko tidak hilang dan juga tidak habis. Ya, kurang lebih sama seperti hubungan pasangan pada umumnya, di mana mereka berdua saat ini saling mendukung satu sama lain serta sama sekali tidak bisa dipisahkan. Nah, itulah sedikit potongan cerita singkat yang dapat kami bagikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai potongan-potongan cerita terbaru lainnya, maka nantikan terus ya update berikutnya di channel ini.
Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.